Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Domanya guys. Saat ini saya berada di Bio Farm yang lokasinya ini di daerah Sumber, di Kelurahan Babakan, Jalan Pangeran Kejaksan Gang Rama. Nah ini lokasinya dekat dengan Plangon di daerah Sumber. Nah kita akan silaturahim terkait domba betina yang ada di kandang Bio Farmnya guys. Nanti kita akan ketemu dengan owner Bio Farmnya, yaitu Mas Abinya, terkait dengan domba betina yang dipelihara. Nah, kita akan berbagi ilmu terkait dengan domba betina yang ada di kandang beliaunya nih guys. Seperti diketahui bahwa Bio Farm ini menyediakan domba kurban, akikah, dan dia juga bisnis untuk domba pengembang biakan atau breedingnya gitu guys. Nah, kita akan tanya-tanya terkait dengan bisnis untuk domba breedingnya atau domba pengembang biakannya atau domba betinanya nih guys. Nah, ini lokasi kandang Bio Farmnya nih guys. Nah ini tuh, ini kandangnya persis di samping rumahnya Mas Abinya selaku ownernya nih guys. Nah kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan domba betina di kandangnya nih guys. Nah di Bio Farm juga menjual mesin cuper. Jadi kalau ingin ada yang butuh terkait dengan mesin cuper, nah ini tinggal datang aja ke Bio Farmnya. Ada Mas Abinya. Nah ini contoh mesin cupernya nih guys. Nah bisa pesan ke beliau nih guys. Nah ini, nah itu untuk domba-domba betinanya nih guys. Nah itu ada Mas Abinya. Nah nanti kita akan ngobrol terkait domba betina yang ada di kandang Mas Abinya nih guys. Assalamualaikum Mas Abi. Waalaikumsalam. Sehat Mas Abi? Alhamdulillah. Silaturahim lagi nih kandang ke Mas Abi nih Mas Abi. Mas kalau boleh tahu untuk terkait di ternak di kandang Mas Abinya terkait domba betinanya nih Mas. Iya. Kalau boleh tahu kalau tips-tips untuk memelihara domba betina, apakah pasca bunting sama pasca lahirannya itu gimana Mas? Barangkali bisa berbagi pengalaman nih Mas. Oh, baik. Kalau ini mungkin cerita pengalaman ya. Bukan berarti mengguri. Iya, iya siap. Ini yang diterapkan di kandang kami. Ya, ini juga cari ilmu sendiri sama coba-coba eksperimen lah. Oh iya. Nah kalau di sini biasanya memang kita nggak terlalu ada perlakuan khusus ya. Ya. Cuman kalau makan dari pakan, segi pakan, kebetulan karena di sini memang kita pengennya sistem yang apa ya, simple. Ya. Jadi kita pakainya silase. Silase bahannya apa Mas? Tepung jagung. Oh tabung jagung. Cuman kadang kita mix sama odot. Sama odot. Nah, untuk Ya. depannya sih insya Allah kita pengennya odot. Karena kalau odot memang nafsu makannya jauh lebih bagus ya. Bagus. Nah, walaupun mungkin tanpa campuran ampas atau konsentrat pun odot tuh udah ini banget, lahap banget gitu. Jadi kalau sekarang makanya masih berisik, kebetulan lagi jam makan, Ya. itu kita biasanya nungguin yang ada ampasnya nih. Yang ada ampas Adukan tahunya. ampasnya, jadi makanya Oh masih gitu. ribut, ya. Jadi Cuman yang bagian sana tuh yang udah ada ampasnya tuh udah diem. Ah, udah Tapi diem. kalau udah ada ampasnya nih, campuran ampasnya, Oh. insya Allah diem. Jadi maksudnya jagung yang disilase atau odot yang silase itu dicampur sama ampas gitu Mas? Ampas, Oh. konsentrat yang dibuatan. Dan insya Allah ini juga request dari teman-teman. Kebetulan waktu itu pernah mungkin bikin konten juga pembuatan pakan. Ya. Insya Allah, karena mungkin memang udah banyak, kebetulan lumayan dan cukup banyak yang menghubungin saya terkait pakan konsentratnya. Pakai konsentratnya ya. Insya Allah, ini kan bulan Maret ya? Ya. Insya Allah bulan 4 kita mulai Menjual. penjualan. Penjualan Mas. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mau cicip-cicip gitu kan, mau mencoba 1-2 karung gitu, nah itu mangga. Itu kalau boleh tahu per kilonya berapa Mas? Kalau pertimbangan kami karena bahan baku mungkin pada tahu semua ya, sekarang ada kenaikan, kemungkinan di angka 3.000 lebih. 3.000 lebih ya Mas. 3.000. Tapi saya targetkan nggak nyampe lebih dari 3.500 lah. Insya Allah. Nah itu apa namanya sekilonya 3.000. Iya. Terus masalah kalau misalnya ada yang dari luar kota, ongkir atau gimana nya Mas? Nanti bisa Insya Allah nanti terkait itu kita bicarakan. Tapi kalau untuk itu kita memang targetnya masih untuk lokal ya. Oh, lokal. Dekat daerah sekitar. daerah Cirebon lah, sekitar. insya Allah. Betul. Iya. Nah Nanti itu nanti kalau mau dilihat mangga nanti konsentratnya. boleh. Sama ini Mas, itu khusus untuk yang betinaan atau jantan Mas pakannya Mas, konsentratnya Mas? Kalau itu kita lagi proseskan untuk betinaan ya, indukan. Indukan. Tapi untuk dimanfaatkan untuk pengembukan juga bisa. Nanti rencana kita memang mau atur itu semua. Gitu.
Nah, Mas, balik lagi terkait masalah domba betina nih, Mas. Selama di kandang Mas Abi ini, untuk domba betina pasca melahirkan, itu masalah pengurusannya gimana tuh, Mas? Yang pasti pastikan, kalau saya prosesnya cuma ngelihatnya yang penting domba itu makan banyak. Domba itu makan banyak. Makan banyak, terus ya kita suplai vitamin juga. Ah. Nah, terus sekali juga mungkin kita jamu. Kalau saya, Ya. gitu kan ya, alhamdulillah dari beberapa domba. Ini ada contohnya. Iya, siap. Ini salah satunya lahir, juga baru lahir, anak satu. Nah, ini jantan. anaknya ya. Iya. Ah, itu anaknya jantan ya, Mas ya. Ada Nah, anak jantan, itu ketutup satu. tuh, guys. Ah. Nah ini juga, ini kondisi bunting semua. Ini kondisi bunting ya, Mas ya. Bunting besar, ini bunting besar, ini tinggal nunggu. Ya ini lumayan lah, besar sekali ini. Iya, sudah turun nih Mas susunya, Mas ya. Sudah turun banget. Nah Ah. ini satu juga Nah, ini anaknya nih. anak jantan. Tuh. Dua. Anaknya dua nih, guys. Tuh, bagus-bagus. Indukannya juga super nih, guys. Nah, kalau yang ini, Mas, Ini anak satu betina. anak satu betina. Nah, yang ini. Nah ini yang termasuk bisa dibilang, saya bilang paling super lah. Ini Waduh, anak, tanduknya istimewa. anak satu untuk umurnya perkiraan baru 40 harian. 40 hari udah tanduknya seperti itu ya? Iya, Waduh. 41. Ini kan lahir tanggal 22 Januari. Itu guys, 22 Januari 2023 untuk anaknya nih, guys. Tapi udah tanduknya sudah bagus. Pemacaknya kayak super ya, Mas ya? Iya, soalnya induknya juga super lah. Iya, iya. Nah, ini pasca apa namanya anak sudah lahir, itu masalah pengurusan pakannya atau gimana itu, Mas? Prosesnya gimana Kita tuh? samakan, cuman untuk porsi kita lebihkan. Nah, Jadi memang kita genjotnya udah cuman distilase, ampas sama konsentrat. ampas sama konsentrat. Iya, jadi Silase. nggak ada. Kadang sempet, kalaupun kita nggak ada, kemarin juga sempet 2 minggu kita nggak pakai konsentrat. Tapi saya lihat kurang ini, tetap kurang lah. Tetap butuh campuran, tambahan. Itu pengalaman saya di kandang. Gitu. Iya. Cuman Allah alam kalau misalnya ada teman-teman senior yang gitu yang lebih paham gitu. Cuman ini salah satu upaya kami lah. Ya, memenuhi kebutuhan nutrisinya mereka. Nah, ini terkait masalah apa namanya pakannya itu selama Mas Abi memberikan hijauan itu tidak ada masalah, Mas ya? Tidak ada. Sama konsertan buatan Mas Abi juga nggak ada masalah. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada masalah. Oh, gitu. Ini sudah kemarin kan mungkin banyak yang nanya kapan siapnya konsentrat, kapan siapnya gitu kan. Iya. Nah memang jujur kita masih coba eksperimen, coba sendiri gitu kan. Khawatirnya kenapa? Tapi alhamdulillah setelah diterapkan, setelah diaplikasikan ke domba-dombanya, alhamdulillah aman. Bagus Mas ya. Itu kenaikan berat badannya Mas 1 bulan udah berdasarkan pengalaman gimana, Mas? Kalau untuk kenaikan kita nggak pernah nimbang ya gitu. Nah makanya kalau misalnya untuk penggemukan biasanya konsentratnya juga harganya beda. Oh gitu. Nah nanti memang coba kita pikirkan lagi kalau memang kebutuhannya untuk pedaging banyak juga gitu kan, bisa nanti komposisinya kita atur lagi. Oh gitu. Iya. Terus kalau untuk kesehatannya, Mas? Kalau untuk kesehatannya biasanya Mas menggunakan obat kimia ataukah tradisional, Mas? Jujur sesuai pengalaman saya nih, Ya. paling ampuh. Saya beberapa kali domba tuh kalau ada yang mogok makan, mogok, lemes, nggak mau makan, itu saya biasanya pakai jamu. Oh, pakai jamu. Pakai jamu. Saya udah coba beberapa kali pakai obat kimia. Ya. Kalau ngelihat dari efeknya tuh, kalau yang saya alami kurang signifikan gitu. Tapi kalau jamu andalan saya buatan sendiri gitu, Ya. alhamdulillah cepet. Itu beberapa kali sudah diterapkan lah di kandang. Nah, umumnya kalau misalnya domba betina ini biasanya penyakitnya apa, Mas? Sejauh ini alhamdulillah belum ada ya. Iya. Kalau dulu pengalaman saya memang sering kembung. Oh, kembung. Tapi semenjak kita atur pakan itu dengan sebaik mungkin gitu kan. Ya. Tepat waktu, terus pakan juga konsisten gitu. Alhamdulillah semenjak itu saya belum pernah ngalamin lagi yang namanya kembung. Mas bisa ngasih tips untuk yang melihat di channel Agung Dombanya bagaimana cara mengurus atau tips-tips domba betina gitu, Mas?
pasca bunting sama pasca melahirkan Mas, barangkali punya gambaran berdasarkan pengalaman Mas Abi nih. Kalau saya biasanya kalau pakan ya tadi dipastikan pakan banyak gitu. Yang mereka makan banyak gitu kan, mau apapun itu. Kalau ini saya kadang gini, karena di petani-petani aja itu juga kadang cuma pakan rumput aja gitu kan. Ya. Itu bisa maksimal. Yang penting intinya domba itu nyaman. Ya, domba itu nyaman. Terus kalau misalnya mau melahirkan biasanya sebisa mungkin kita ya kalau misalnya ada waktu kita temenin. Karena kadang ada aja domba betina itu yang butuh bantuan. Mungkin ketika melahirkan itu nggak kuat gitu kan, nggak kuat ngedennya, nggak kuat mengeluarkannya gitu. Tapi alhamdulillah saya belum pernah ngalamin. Pernah juga ngalamin karena waktu itu anaknya 7. Oh, Allah Akbar. Anaknya 7. Sampai 7. Tapi sejak ada kalau yang normal-normal yang lahir 2, 3, itu saya belum pernah nemuin domba ketika lahiran itu ambruk, itu belum pernah. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah untuk ya kita perkuat lah untuk energinya apa segala macam gitu. Kalau misalnya kita lihat ternyata domba ini mungkin kondisinya ya agak lemah apa segala macam, mungkin bisa dikasih suplemen, vitamin atau jamu. Iya. Jadi garis besarnya tadi yang Mas Abi berdasarkan pengalaman cara mengurus domba betina itu, yang pertama itu dari pakannya ya Mas ya. Iya, itu faktor utama lah. Betul. Yang kedua dari kesehatannya Mas ya. Dari kesehatan. Sama barangkali udah mau jatuh mau melahirkan itu terus selalu dipantau ya Mas ya. Dan berusaha didampingi lah. Sama biasanya kita siapkan juga. Kadang kita kan kalau buat rank bawah itu ya. Iya. Karena biar kotorannya nggak nyangkut, kadang kita buat gede. Mungkin kalau untuk domba-domba yang mau melahirkan, kita khususkan di kamar bersalin. Khusus kamar bersalin ya Mas. Jadi mungkin dengan settingan rank bawah itu lebih rapet, gitu kan. Kan kalau anak kadang kakinya masih kecil. Iya. Takut kejepit ke pelosok. Terus tulangan dari anak itu masih rentan ya. Iya. Khawatir patah atau apa gimana gitu. Oke. Nah, bisa diakalinya mungkin dengan jerami ya. Oh, dialasin. Rumput apa segala macam itu untuk alas. Iya. Itu buat hangat juga. Kalau kita di kandang biasanya pakai jerami kalau ada yang mau lahiran. Untuk di alasnya Mas ya? Iya. Oke. Ini Mas Abi terkait masalah silaturahim, terkait berbagi ilmunya tentang pasca domba betina bunting sama pasca melahirkannya sama informasinya. Terima kasih sekali nih Mas Abi ya. Iya, sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat nih Mas Abi ya. Iya. Makasih Mas Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke guys, tadi kita setelah silaturahim di kandangnya Mas Abi di Bio Farm yang lokasinya di daerah Sumber, dapat informasi bahwa kalau domba misalnya betina sedang kondisi bunting, pakannya juga harus diperhatikan, vitaminnya harus diperhatikan, kesehatannya harus diperhatikan, dan pengawasannya juga harus diperhatikan nih guys. Itu tips yang dari Mas Abi yang tadi disampaikan terkait dengan cara mengurus domba bunting sama pasca melahirkannya nih guys. Nah, itu informasi yang bisa didapatkan, dan terkait dengan vlog ini kalau bisa bermanfaat, mohon dibantu untuk subscribe-nya, di like sama share dan komen ya guys. Dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya untuk di subscribe, like, share, dan komen guys. Dan terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasi terkait domba betinanya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.